Halo guys, kita dari kelompok 2. Hari ini kita mau ngapain sih? kita mau nunjukin hasil pengujian dari pengaruh suhu dan konsentrasi terhadap kesetimbangan kimia. Dan di sini ada saya Doni Setiawan dan Haki apa kabar mana? Dan guys, Halo, aku Ulfa. Aku Bunga. Aku Intan. dan stay tune. Jadi tujuan kita praktikum untuk menentukan pengaruh perubahan pada konsentrasi terhadap sistem kesetimbangan. Pada percobaan ini dibuktikan bahwa konsentrasi mempengaruhi terhadap pergeseran kesetimbangan. Perubahan konsentrasi per reaksi terjadi karena konsentrasi per reaksi ditambah atau dikurangi. Ini dibuktikan ketika per reaksinya ditambah, maka reaksi akan bergeser ke kanan atau ke arah produk dan lama-kelamaan warna akan menjadi gelap. Sedangkan jika konsentrasi per reaksi dikurangi, maka reaksi bergeser ke arah kiri atau ke arah reaksi. Dan lama-kelamaan warnanya menjadi terang. Contohnya adalah percobaan yang sudah kami lakukan, yaitu ketika tabung kedua dan ketiga dibandingkan dengan tabung pertama atau tabung pembanding. Warna dari tabung kedua dan ketiga lebih tua daripada warna pada tabung pertama. Ini berarti bahwa kesetimbangan bergeser ke arah kanan. Sedangkan ketika salah satu sistem reaksinya diperkecil dan kesetimbangan bergeser ke kiri, atau warna menjadi semakin terang. Ini sesuai dengan tabung keempat. Larutan yang asalnya berwarna merah ini menjadi lebih gelap dan pekat. Kenapa? Karena penambahan FeCl3 ini menyebabkan konsentrasi Fe3 bertambah, sehingga kesetimbangannya bergeser ke arah kanan, yaitu ke arah zat yang tidak ditambah. Ini kenapa bisa ke arah kanan kesetimbangannya? Karena sesuai dengan azas Lee-Chatelain, yaitu jika reaktan atau reaksi diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Dan sebaliknya, jika reaktan atau reaksi diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri. Maka dari itu dapat disimpulkan, karena penambahan FeCl3 pada tabung 3 ini, dapat disimpulkan bahwa tabung ini mengalami penambahan atau reaktannya diperbesar, maka kesetimbangannya bergeser ke arah kanan. Dari percobaan kedua ini terlihat pada kondisi awal CuSO4 5H2O atau tembaga 2 sulfat pentrahidat berwarna biru. Setelah pemanasan, CuSO4 5H2O ini berubah warna menjadi putih.
Hal ini terjadi karena kesetimbangan bergeser ke arah endoterm. Ketika CuSO4,5H2O didinginkan dan diberi larutan Aquades, CuSO4,5H2O ini menjadi berwarna biru kembali. Dalam hal ini, kesetimbangan bergeser ke arah eksoterm. Secara teori, ketika suhu dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri atau endoterm, dan sedangkan ketika suhu diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan atau eksoterm. Warna yang terjadi itu sebelum dipanaskan itu masih berupa bongkahan batu ya, si tembaga 2 sulfatnya itu berwarna biru tua. Nah, ketika sudah dipanaskan itu menjadi serbuk dan warnanya pun pudar menjadi biru muda gitu ya, bahkan sampai ke putih-putihan gitu ya. Setelah diteteskan kembali air, itu menjadi padatan kembali dan warnanya pun menjadi gelap lagi, menjadi biru tua kembali. Maka itulah reaksi bolak-balik dari warna biru tua ke biru muda dan balik lagi ke biru tua. Senyawa CuSO4,5H2O adalah senyawa hidrat. Senyawa hidrat adalah senyawa yang mengandung air. Saat dilakukan pemanasan, maka molekul air akan terlepas dari kristal hidrat tersebut. Namun, saat ditetesi air, maka reaksi akan kembali lagi mengarah ke kiri, membentuk reaktan. Hal ini sesuai dengan hukum kesetimbangan, bahwa saat konsentrasi ditambahkan, maka kesetimbangan reaksi akan mengarah ke lawannya, sehingga bereaksi kembali membentuk senyawa hidrat. Ada soalnya sekarang kesetimbangannya, jadi ketika padatan dipanaskan, kita langsung taruh persamaannya. Di sini ada tembaga 2 sulfat pentahidat atau CuSO4,5H2O, dan di sini ada produknya CuSO4,5H2O. Nah, kalau misalnya di kanan ini atau positif ini kita anggap endoterm dan produk, sedangkan kalau di sebelah kiri negatif ini adalah reaktan atau eksoterm. Nah, padatan ini awalnya itu berwarna biru ya teman-teman. Ketika dipanaskan, ia berubah menjadi warna putih. Ini sudah menjadi kondisi kesetimbangannya. Putih ini tuh dari tembaga sulfat atau CuSO4. Nah, kemudian apa sih yang terjadi kalau misalnya kita panasin lagi? Kalau dipanaskan lagi, padatan ini akan menjadi lebih putih. Nah, di mana konsentrasi yang di sebelah kanannya ini akan lebih besar, sedangkan konsentrasi yang di sebelah kirinya ini akan mengecil. Nah, apa sih kaitannya dengan arah kesetimbangan? Nah, menurut Van Hoff itu, bila pada sistem kesetimbangan suhu dinaikkan, maka kesetimbangan reaksi akan bergeser ke arah yang membutuhkan kalor, yaitu reaksi endoterm. Nah, sebaliknya kalau misalnya sistemnya diturunkan, maka kesetimbangannya akan bergeser ke arah yang melepaskan kalor atau ke arah eksoterm. Nah, begitu teman-teman. Percobaan dapat kita simpulkan bahwa suhu dan konsentrasi mempengaruhi pergeseran pada kesetimbangan kimia. Percobaan yang telah kita lakukan juga membuktikan asas Le Chatelier, yaitu bila terhadap suatu kesetimbangan dilakukan suatu tindakan atau aksi, maka sistem itu akan mengadakan reaksi yang cenderung mengurangi aksi tersebut, atau dengan kata lain, reaksi sama dengan min aksi. Sekian dari kita dan Thanks for watching.